Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Damai di hati, puji Tuhan Yesus Kristus, kita masih boleh merasakan sehat, kuat, umur panjang, berkat nafas kehidupan yang masih termulia, masih kita rasakan Tuhan berikan. Tuhan begitu baik dalam hidup kita. Baiklah para dosen serta teman-teman yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di kesempatan ini saya akan membawakan materi mengenai hubungan iman Kristen terhadap iptek atau ilmu pengetahuan dasar teknologi. Sebelum lanjut, perkenalkan nama saya Liandi Riani Tompo. Saya dari kelas 2 MB1, nomor absen 18, NIM 019 053 019. Oke, kita buka materi kita, hubungan iman Kristen dengan iptek. Kita buka dulu dalam Amsal 1 ayat 5. Di sana jelaskan, baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Kita bisa mengerti dan mengetahui apa arti dari kitab tersebut. Orang bijak ketika mendengarkan semua yang bijak menambah ilmu, dan ketika berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Oke, pengertian iptek secara umum di sini saya pelajari adalah suatu sumber informasi yang dapat meningkatkan pengetahuan ataupun wawasan seseorang di bidang teknologi. Jadi menambah wawasan seseorang dalam bidang teknologi, baik dalam dunia perkuliahan, sekolah, perusahaan, atau di dunia bidang-bidang iptek tersebut. Oke, Tuhan memerintahkan manusia itu untuk mengembangkan iptek agar manusia menjadi lebih bijak dan pengertian menjadi tujuan hidup orang Kristen. Di sini saya pelajari ada beberapa bidang antara hubungan iman Kristen dengan iptek. Di sini yang pertama saya dapat bidang pendidikan. Oke, bidang pendidikan secara kita ketahui itu hubungan dalam iptek muncul metode salah satu sumber ilmu pendidikan yang pembelajarannya berdasarkan hubungan iptek tersebut melalui pembelajaran yang begitu efisien, mudah, dan bisa dimengerti sebagian yang belum. Tidak lupa dari itu, sisi negatifnya kita bisa lihat penyalahgunaan untuk kepentingan sendiri. Jadi ada mungkin ada mahasiswa atau pelajar gitu malas, dan juga ada banyak pelanggaran asosial yang bisa kita ketahui dari sisi bidang pendidikan dari sisi negatif ini. Oke, yang kedua bidang informasi dan komunikasi. Di sini kita bisa mengetahui secara luas bahwa sisi bidang ini secara umum informasi dan komunikasi cepat, lebih mudah, lebih lancar diakses, segala macamnya itu di bidang iptek itu bisa cepat sekali, bisa meluas. Namun tidak lupa dari itu ada sisi negatifnya. Sisi negatifnya kita bisa lihat pesatnya perkembangan atau privasi bisa hilang karena pesatnya perkembangan tersebut. Jadi kadangkala ada yang bisa merusak privasi kita melalui dari online. Oke, yang ketiga itu bidang ekonomi dan industri. Jadi bidang ekonomi dan industri di sini kenapa harus ada? Karena peningkatan kualitas dan kuantitas produksi itu barang semakin cepat. Nah, jadi semakin cepat barang yang diproduksi, diproduk itu cepat dan bebas. Bebas artinya bisa untuk ditransfer atau peningkatannya begitu bagus. Tidak jauh dari itu, negatifnya itu meningkatnya polusi
ditambah pabrik yang dapat mencemari lingkungan sekitar atau seperti limbah. Oke, selanjutnya bidang sosial dan budaya. Bidang sosial dan budaya ini kenapa harus ada IPTEK? Karena penting sekali, di mana ada sebuah budaya, tradisi di sana, individualisme dan merosotnya mental menjadi salah satu dampak menghilangnya sikap gotong royong yang menjadi tradisi manusia dan akan menyebabkan kesenjangan sosial pada masyarakat. Di sana kita bisa mengerti bahwa bidang sosial dan budaya ini sangat penting karena melatih sikap kita terhadap tradisi-tradisi yang kita terima, yang bisa secara seluruhnya hubungan iman Kristen dan IPTEK ini, ketika kita melakukannya dengan landasan kepada Tuhan Yesus, segala yang kita perbuat, apapun yang terjadi di dunia ini, perkembangan begitu pesat, kita boleh hadapi semuanya itu dengan segala kepintaran, kebijaksanaan Tuhan berikan bagi kita. Oke, menutup pembelajaran atau hasil dari materi hubungan iman Kristen dan IPTEK, saya rindu mengajak atau para teman-teman serta dosen, Amsal 9 ayat 6, buanglah kebodohan maka kamu akan hidup dan ikutilah jalan pengertian. Terima kasih, selamat malam, Yesus berkati, Shalom.